Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin Bahtiar dari SMP Negeri Girioso, CGP Angkatan 10 Kabupaten Musirawas. Nama saya Novi Damayanti, asal sekolah SMP Negeri Karangpagu, CGP Angkatan 10 Kabupaten Musirawas. Saya Selvi Anggraini dari SMK Negeri Pertanian 2 Tugu Mulyo, CGP Angkatan 10 Kabupaten Musirawas. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Arifin, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah keadaan sehat, bisa hadir di wawancara pada siang hari ini. Iya. Baik Pak Arifin, sebelum kita melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang rubrik penilaian ya Pak. Pada rubrik penilaian ini, coach dan coaching akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah coach sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci, dan bagaimana coach tersebut merespon dari pertanyaan coach. Baik Pak Arifin, saya juga akan menilai apakah proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Bisa dipahami Pak Arifin? Bu, terima kasih sudah saya pahami dari apa yang disampaikan tadi. Baik Pak Arifin, pertanyaan pertama, ada proses praobservasi ini. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Yang pertama itu menjadi pendengar yang aktif. Yang kedua memahami sesuai dengan alur cerita. Yang ketiganya itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik dalam proses coaching saat diobservasi? Saat diobservasi yang saya akan kembangkan itu mendengarkan coaching yang aktif, mendengarkan menjadi pendengar yang aktif. Yang selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching sehingga nanti bisa memberikan solusi bagaimana permasalahan itu bisa dipecahkan di pembahasan. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak Arifin, kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana dalam proses coaching ini yang ingin Bapak capai? Yang ingin saya capai lebih utamanya di memberikan solusi ya. Memberikan solusi sehingga nanti coaching ini bisa tersampaikan apa yang menjadi masalahnya dan kita bisa memberikan solusi yang lebih baik dalam bincang-bincang yang akan dilakukan pada hari ini. Baik Pak Arifin, mungkin itu saja pra-observasi kita. Selamat menjalankan proses coaching. Saya akan menilai pada saat observasi ya Pak Arifin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arifin. Maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi, apa yang bisa saya bantu ya hari ini? Iya Pak. Sebelumnya bagaimana Pak kabarnya Pak hari ini Pak? Oh ya Bu, alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat dan tetap sehat belajar. Maaf ya Pak ya mengganggu waktunya sedikit ini Pak. Saya ingin bercerita sedikit. Silakan Bu Novi, apa yang bisa saya
sampaikan nanti dalam diskusi ini. Silakan. Iya Pak, begini Pak, saya kan mempunyai permasalahan. Saya mempunyai murid di kelas 7, di mana dia ini sebenarnya merupakan siswa yang belajarnya itu tidak terlalu rendah Pak. Tetapi dia ini mempunyai masalah tentang kepercayaan dirinya Pak. Iya. Iya, jadi karena dia ini merasa agak sedikit berbeda dari temannya, jadi dia itu agak sedikit tidak percaya diri begitu Pak. Padahal teman-temannya ini tidak ada mengejek Pak, tetapi dia tidak ada membuli, tidak ada, tetapi dia merasa tidak percaya diri begitu Pak. Itu ya Bu ya. Iya Pak. Oke. Jadi kalau selama ini Ibu menghadapi anak yang kurang percaya diri itu, dengan mereka kurang percaya diri itu, Ibu bisa mengetahuinya bagaimana? Kok si anak ini sampai Ibu tahu kurang percaya diri? Apakah melihat dari tingkah lakunya? Apakah mereka dalam bergaul itu merasa kurang percaya diri? Nah, Ibu melihatnya dari mana bahwa anak ini memiliki kelainan dalam hal lain dan kawan-kawan yang lain? Itu Ibu melihatnya dari hal yang mana? Iya benar sekali Pak. Jadi begini Pak, dalam bergaul bersama temannya dia cenderung menyendiri. Iya. Kemudian dalam menjawab pertanyaan dia tidak percaya diri begitu Pak. Padahal dia tahu, tetapi dia tidak terlalu aktif gitu Pak, karena dia merasa tidak percaya diri tadi Pak. Iya. Jadi sehingga tidak percaya diri tadi, Ibu melihatnya, oh anak ini kenapa ya? Iya benar Kok sekali. kepercayaan dalam menjawab soal, apakah dia bisa melakukan, sebenarnya mampu Iya sebenarnya. mampu Pak. Iya. Cuma mau maju, mau menyampaikan pendapat, merasa tidak percaya diri. Iya benar Gitu sekali. Bu ya. Iya iya. Sehingga Ibu kan merasa kesulitan kalau ingin menyampaikan, wah gimana ini ya? Itu Bu ya. Iya, Masalahnya seperti itu. Iya, kesulitan menggali potensinya Pak. Jadi dia cenderung agak menyendiri, tetapi padahal dia mampu menjawab. Saya tahu dia mampu menjawab masalah. Jadi dalam pergaulan di kelas, mereka anak-anak ini kan ada kelainan dalam hal artinya mungkin tadi apakah berkaitan dengan fisik atau berkaitan dengan seperti halnya gini Bu, kan ada juga anak yang bergaul itu malas ya, bergaul dengan kawannya merasa tidak pede, contohnya cara berpakaiannya atau sepatunya rusak atau faktor ekonomi gitu ya. Nah kalau Ibu lihatnya ini dia itu kelainannya di bidang fisiknya atau kekurang pedeannya itu karena cara berpakaiannya yang nggak sama dengan yang kawannya. Jadi begini Pak, dia fisiknya Pak agak sedikit berbeda. Oh, gitu. Iya, karena anak-anak ya Pak, mereka tidak membuli, namun mungkin dengan pandangan yang berbeda itu menurut pendapat dia mungkin, jadi dia dengan begitu kurang percaya diri. Oh ya ya. Jadi kalau berkaitan dengan itu Bu ya, mungkin saya memberikan gambaran, memberikan solusi. Ibu selaku guru di kelas itu memberikan pendekatan secara personal. Jadi sebelum pembelajaran atau sesudah pembelajaran, ketika anak-anak itu sudah nggak ada, coba Ibu dekati secara personal. Dikasih support. Anak itu dikasih support, anak kamu ini sebenarnya perlu kasih motivasi. Kamu jangan merasa rendah atau merasa dengan kamu keterbatasan fisik seperti ini, tapi kamu mampu loh untuk bisa berbicara. Jadi dikuatkan saja, coba dikuatkan mentalnya, disupport supaya mereka merasa percaya diri. Dan kita juga mungkin sama ya, artinya guru itu tidak membedakan antara si A si B dengan posisi yang normal atau tidak normal. Iya. Nah, jadi mungkin kami bisa kasih gambaran seperti itu. Solusinya Ibu ini memberikan pendekatan ataukah mau dipanggil di kantor ataukah mau dia dengan di dalam kelas, karena anak saya seperti ini biasanya main ketika istirahat pun dia menyendiri. Iya benar gitu kan Bu? Iya benar-benar ya. Nah itu ketika menyendiri itulah coba Ibu dekati. Nah, mungkin seperti itu Bu. Kalau menurut Ibu gimana? Kalau yang saya berikan itu tadi, kalau menurut Ibu gimana? Iya, saya setuju sekali dengan pendapat Bapak tadi kan. Dan saya sudah sedikit saya lakukan dengan cara saya juga mendekatkan secara pribadi.
saya juga memberi motivasi bahwa setiap anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya. Jadi anak itu istimewa, tidak ada yang begini, tidak ada yang begitu, cuma di mata kita, di mata Allah itu sama Pak. Sudah Ya. saya tanamkan itu. Tetapi sudah saya tanamkan, tetapi rasanya itu masih memiliki kendala Pak. Anak ini juga belum merasa percaya diri, padahal juga sudah saya libatkan Iya. di dalam kegiatan sekolah Kak. Ya misalnya saya ajak dia di dalam petugas upacara, dalam kegiatan misalnya ada acara keagamaan di sekolah, misalnya lomba itu saya libatkan Pak. Jadi dia merasa saya ini sama loh gitu sama teman-teman yang lain. Tetapi mungkin belum berdampak signifikan begitu Pak hasilnya Pak. Oke. Oke, Bu. Jadi kalau usaha Ibu, saya kira tadi sudah baik ya, sudah bagus ya. Nah, kalau masih belum, ya, secara personal sudah dilibatkan, anak ini juga tidak dibedakan dengan anak-anak yang lain, bahkan dalam kegiatan keagamaan ataupun yang lain sudah saya lakukan itu. Nah sekarang kemungkinan anak ini masih kurang percaya diri tadi. Apakah ada tekanan dari keluarga atau kemana harus dituntut, anak ini dituntut oleh keluarganya, dan sekolah kamu harus bisa seperti kawan-kawan yang lain. Nah, tetapi dia itu masih saja merasa dirinya kurang percaya diri. Nah, kalau itu sudah dilakukan, kalau menurut Ibu, rencana Ibu itu ketika anak ini biar mampu, biar bisa percaya dirinya itu tumbuh kembang dengan baik dan tidak merasa beda dengan yang lain, rencana Ibu apa? Rencana saya tadi sudah saya lakukan ya Pak ya. Yang pertama tadi saya melibatkan dia dengan kegiatan sekolah. Setelah itu saya menanamkan kepada dia bahwa anak-anak itu tidak ada kekurangan dan tidak ada sama saja begitu Pak. Setiap anak itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Namun rencana saya juga akan mencoba mendekatkan diri dengan keluarganya. Juga saya meminta bantuan kepada keluarganya untuk lebih mensupport anak ini Pak ya. Jadi dia benar kata Bapak tadi, dia tidak ada tekanan dari keluarga. Jadi juga keluarganya mengetahui kan keadaan di sekolah bahwa anak ini sebenarnya mampu, tetapi mungkin karena ada faktor lain membuat anak ini kurang percaya diri gitu Pak. Yang kedua, saya juga akan kalau di kelas saya akan membuat kelompok Pak. Nanti belajarnya saya akan buat per kelompok. Namun kelompoknya itu bukan jumlah yang besar, jadi kelompoknya kecil. Jadi setiap anggota kelompok ini terlibat semua. Jadi secara tidak langsung. Nah ya benar sekali Pak. Jadi secara tidak langsung anak ini harus ngomong begitu Pak. Jadi terlibat secara aktif. Saya tidak membuat kelompok yang besar yang jumlahnya 6 atau 5 gitu ya Pak. Nanti mungkin akan saya buat 3 kelompok. Jadi setiap kelompok itu ada tugasnya masing-masing. Jadi anak ini akan berpartisipasi begitu Pak. Ya dengan kalau dia sudah terbiasa, mungkin dia bisa tumbuh percaya dirinya begitu Pak rencana saya Pak. Ya. Bagus Bu, rencana Ibu itu membuat kelompoknya dengan hanya kelompok kecil. Iya. Ini artinya kita tentu tahu kalau kelompoknya terlalu besar. Yang ngomong cuma 1-2 orang itu aja. Tetapi kalau 3 dan dilibatkan semua, berarti anak yang merasa kurang dalam hal penyampaiannya, kurang pede tadi terlibat dalamnya. Seperti halnya Ibu yang sudah lakukan rencana rencana itu pendekatan dengan keluarga. Nah, ini bagus Bu. Artinya Ibu juga akan berkunjung toh. Berkunjung benar sekali Pak. Berkunjung ke rumah, ke tempat tinggal anak tersebut kan. Mungkin bisa ketemu orang tuanya, ketemu kakaknya, sehingga mereka harus tahu ini Bu anak Ibu itu di sekolah kayak gini. Nah, mungkin Ibu nanti bisa memberikan Ibu tolong disupport kan gitu ya. Nah ini pendekatan luar biasa. Ini secara personal dari anak, yang kedua dari keluarganya, sehingga anak ini merasa diperhatikan loh. Iya benar. Kalau sudah datang ke rumah itu
tentu anak ini merasa diperhatikan. Mudah-mudahan dengan cara-cara seperti itu anak ini di sekolah ketika proses pembelajaran merasa percaya diri. Karena betul apa Ibu sampaikan tadi Bu, bahwa manusia itu di hadapan Tuhan sama. Hanya ada kelebihan dan ada kekurangan itu setiap manusia itu ada. Tapi dari kekurangan itu pasti ada kelebihan. Ya kan Bu? Iya. Nah itu untuk menguatkan dari anak. Nah sekarang gini Bu, tanggung jawab Ibu, konsekuensinya, rencana Ibu kalau Ibu mau berkunjung ke keluarga si anak tadi ya, itu tentunya ada apa ya, ada konsekuensi, Iya. tanggung jawab. Iya. Nah, nanti seperti apa Bu? Iya, saya akan terlibatkan itu ya Pak ya. Saya akan bicarakan dengan Wakapitun dan kepala sekolah. Saya meminta izin dan Pak, saya ingin lebih mendekatkan diri kepada keluarganya tadi. Setelah itu saya akan berkunjung ke keluarganya Pak. Setelah mendapat, saya sudah membicarakan ini dan sudah mendapat waktu, saya akan berkunjung ke rumahnya ini Pak. Ya, artinya tanggung jawab Ibu ya Iya, benar sekali. untuk bisa melakukan aksi nyata yang Iya. tanggung jawab karena Ibu sudah memberikan gambaran dan juga punya rencana. Iya. Tentunya tanggung jawab Ibu ya konsekuensinya datang ke rumah beliau. Iya, benar sekali. Nah, ini karena kita tahu juga kalau dilihat rumah anak ini dengan sekolah jauh nggak? Agak ini Pak, nggak terlalu jauh juga, tapi nggak terlalu dekat. Oh iya, kalau dengan rumah Ibu Dengan rumah saya ya agak sedang juga Pak, nggak terlalu jauh. artinya terlalu dekat. artinya bisa terjangkau Bisa ya. terjangkau Pak. Saya takutnya gini Bu, jalannya terjal. Iya, iya, tidak Pak. Kalau Ibu ngajar di kota ya? Iya, iya. Oh, kalau di kota biasanya jalan sudah bagus. Iya, iya. Dekat dengan rumah Ibu itu kan berarti membantu Iya, apa itu dalam komunikasinya. iya. Mungkin itu akan dilakukan Bu ya. Iya, Nah setelah ini Bu, kalau Ibu sudah mau seperti itu, ini berarti menjadi solusi. iya. Mungkin ada lain Bu selain dari itu, tadi anak-anak yang kurang percaya diri tadi, mungkin ada yang lain. Saya kira cukup itu Pak, permasalahannya baru itu. Belum ada permasalahan yang lain. Oke. Berarti kita tadi di dalam ini Ibu sudah ada solusi, sudah ada rencana. Iya. Nah setelah kita mengobrolkan seperti ini, beban pikiran Ibu gimana? Perasaan Iya. Ibu gimana sekarang? Saya sudah merasa lebih lega Pak. Gitu ya? Oh iya, karena saya sudah menceritakan unek-unek saya loh Pak ini kan Pak merupakan PR bagi saya bagaimana Iya. menyelesaikan anak ini kan Pak. Jadi ya saya sudah merasa lega gitu Pak. Sudah ya? Iya. Terima kasih kalau yang demikian, jadi itu permasalahannya seperti itu dan juga mudah-mudahan ada perkembangan lebih baik Iya. dari anak ini tadi ya ke depannya mudah-mudahan anak itu tidak lagi merasa dikecilkan. Iya. Tapi alhamdulillahnya tadi kan tidak ada bully. Tidak ada Pak. Itu sangat riskan sekali. Iya, iya. Psikologi seorang anak yang sudah ada kelainan fisik dan sebagainya terus dikucilkan dan akhirnya dia mau ke sekolah aja nggak mau. Iya, iya benar sekali. Mungkin cukup Ibu Iya ya. cukup Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Oke, terima kasih kalau sudah cukup mungkin dulu ya. Iya, iya. Ya lain kali kalau memang ada permasalahan boleh disampaikan. Terima kasih Pak waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinti. Ya, gimana Pak Arifin hasil observasi kemarin diskusi coaching yang Bapak Arifin lakukan ya? Iya. Ya, hari ini kita melakukan pasca observasi ya. Iya. Ya, saya kemarin sudah menilai proses coaching yang Bapak lakukan. Kira-kira Pak Arifin apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching? Oh iya Bu. Kemarin saya menilai kegiatan yang saya lakukan Ya. itu sudah sesuai dengan alur cerita. Mm-mm. Jadi sudah melakukan tujuannya Ya. ada di situ dan juga identifikasi masalah kami lakukan. Yang ketiga rencana ya
rencana yang akan dilakukan apa dan tanggung jawab, sehingga kami lakukan terus ya sudah sesuai dengan alur ceritanya. Ya, Itu baik. yang sudah saya lakukan, Bu. Ya, baik Pak Arifin ya. Kemarin kan saya juga ikut observasi ya Pak Arifin ya. Ada catatan hasil observasi saya Pak Arifin. Ya. Nah, kemarin yang saya lihat Pak Arifin itu sudah melakukan coaching dengan sesuai alur Tirta ya Pak Arifin ya. Ya. Seperti yang Pak Arifin sampaikan tadi, sudah ada tujuannya, identifikasinya, Ya. rencana aksinya, dan tanggung jawab Pak Arifin Ya. ya. Kemudian proses coaching juga sudah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip coaching ya. Iya. Ya, apa itu proses coachingnya yang kemitraan, jadi setara ya Pak Ripin ya, Ya. antara coach dengan coachee, Ya. tidak merasa digurui dan menggurui Ya. ya Pak Ripin. Kemudian kreatif, proses kreatifnya sudah jalan maksud saya di sana. Kemudian memaksimalkan potensi coaching sudah ada, tapi kalau menurut saya Pak Arifin, mungkin Pak Arifin harus lebih meningkatkan lagi dalam memaksimalkan potensi coaching ya. Gitu ya. Iya, itu kalau menurut saya Pak Arifin. Kemudian Pak Arifin, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching? Ya mungkin yang akan saya kembangkan lagi itu lebih mendalam lagi ya, bagaimana tentang potensi. Iya benar Potensi ya. dari Potensi coaching tadi. sendiri ya. Ya dari coaching sendiri, karena itu kalau dengan kita melihat kompetensinya lebih dalam, itu akan muncul ide-ide baru mungkin. Iya dari coaching ya Pak Iya, Arifin dari ya. dari coaching itu nanti akan muncul karena saya yakin ini kan baru satu ya, Iya, dan benar. ke depan karena ini saya yakin coaching ini melakukannya kan tidak hanya ini aja, Benar. soal kontinu. Iya benar. Dan itu permasalahan juga tidak hanya di satu tempat, Ya, bisa nanti iya. proses pembelajaran dengan anak, ya dengan rekan sejawat. Saya yakin itu. Kalau ini kan dari satu permasalahan. Ya benar. Jadi sehingga nanti saya mau lihat itu bagaimana mengembangkan potensi dari coaching Coaching tadi. sendiri. Ya, seperti itu Bu. Iya, bagus itu Pak Arifin ya. Semoga kedepannya proses coaching yang dilakukan berikutnya lebih memaksimalkan potensi coaching ya Iya, Pak Arifin ya. betul. Ya. Terima kasih Pak Arifin. Oh ya Bu. Mungkin itu saja. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, pada hari ini saya akan melakukan pra-observasi. Jadi pra-observasi ini apakah Ibu yang nanti akan saya lakukan, yang saya akan lihat adalah bagaimana coach dan coaching ini dapat melakukan penilaian sesuai dengan alur cerita, memberikan pertanyaan secara berbobot sesuai dengan kata kuncinya, dan bagaimana coach tersebut merespon dan dari pertanyaan coach. Jadi pada hari ini kemudian saya juga akan memberikan penilaian prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada coach. Nah, baik Ibu, saya langsung saja untuk yang pertanyaannya pertama. Yang pertama ini Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Yang pertama itu saya akan menjadi pendengar yang baik Pak. Ya, Nah, terus yang kedua saya memahami masalah sesuai dengan alur kita, ya. dan yang ketiga saya memberi pertanyaan yang berbobot. Oh ya, terima kasih. Jadi ada 3 hal itu yang penting yang perlu disampaikan ya. Iya Pak. Nah, sehingga nanti ada hal yang baik dalam pra-observasi ini. Yang kedua Bu, pertanyaannya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di saat dilakukan di dalam observasi tadi? Yang saya spesifik itu yang mananya Bu yang ingin disampaikan? Yang spesifik itu saya akan menjadi pendengar yang aktif Pak, sehingga saya dapat memberikan solusi yang terbaik bagi coach ini Pak. Ya, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya, Iya, tentunya. dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, terima kasih. Nah, ini yang selanjutnya, indikator ketercapaian yang dalam proses coaching ini Ibu selaku coach akan memberikan penilaian kepada coaching ya. Nah, untuk itu indikator apa yang akan Ibu lakukan di situ? Saya akan memberikan solusi yang terbaik dari Pak.
untuk coach kita ini Pak. Coachnya. Oh ya. Berarti dengan demikian nanti setelah dari praoperasi ini, ibu akan memberikan solusi pada coach sehingga pada coaching ya, Iya, memberikan coaching. solusi sehingga nanti ada titik temu bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan dengan bersama-sama. Iya, benar sekali. Mungkin itu Bu ya yang perlu saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Nanti silakan untuk melakukan observasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Silvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Apa kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah Bu Silvi baik. Bagaimana Bu Silvi? Sehat? Alhamdulillah Bu Novi sehat juga. Gini Bu Novi, saya ini sebenarnya ada yang mau ingin diceritakan. Oh iya. Karena beberapa hari ini saya ini terpikir Bu Novi ada sesuatu yang meresahkan pikiran saya. Apa itu Bu? Ya, kemarin itu kan dapat kita info dari operator sekolah bahwa rapor pendidikan kita ini Bu Novi masih rendah dalam hal literasi dan numerasi. Kemudian dalam kualitas pembelajaran. Saya berpikir Bu Novi, kenapa ya kita itu peserta didiknya masih rendah terus masalah literasi dan numerasi. Jadi gimana Bu Silvi? Jadi masalah Bu Silvi ini masalah tentang rapor sekolah ya Bu ya. Iya, di mana literasi sama numerasinya ini masih sangat-sangat Iya, rendah begitu, gitu Bu ya Bu Novi. ya. Iya. Jadi Benar. bagaimana Bu ceritanya itu bisa diceritakan secara detail Bu? Iya. Kemarin itu kan operator sudah membagikan tentang rapor pendidikan. Kemudian saya juga diskusi dengan teman-teman yang lain yang melihat tentang rapor ini Bu Novi. Nah, jadi kami diskusi bahwa kenapa rapor ini masih rendah tentang numerasi dan literasinya. Kemudian teman-teman bilang Bu Novi, ini yang meresahkan saya. Iya. Mereka bilang bahwa literasi dan numerasi itu hanya tanggung jawab oleh guru matematika saja dan literasi itu tanggung jawab guru bahasa Indonesia. Sebenarnya saya berpikir bahwa literasi dan numerasi anak-anak itu tanggung jawab kita semua Bu Novi sebagai benar pendidik. sekali. Iya. Itu yang membuat saya pada saat sudah disampaikan itu saya tambah mikir, aduh kok kenapa tanggung jawab itu hanya diberikan kepada guru matematika saja kalau numerasi. Padahal kan harusnya kalau menurut saya Bu Novia tanggung jawab itu semuanya, guru semuanya. Benar sekali ya Bu Silvia, seharusnya literasi numerasi itu tanggung jawab bersama ya Bu Iya, ya, Bu Novi. karena merupakan satu kesatuan ya Bu ya, kesatuan. bukan merupakan tanggung jawab dari guru matematika saja, Iya, benar, Bu Novi. guru bahasa Indonesia saja ya Bu ya, jadi itu Iya. memang sebenarnya itu tanggung jawab kita Bersama. bersama ya Bu ya, bagaimana kita bisa meningkatkan literasi numerasi Iya, ini ya iya, Bu Bu ya. Novi. Jadi menurut Bu Silvi apa indikator ketercapaian numerasi dan ini Bu, gimana Bu menurut Ya pendapat? kalau saya lihat Bu Novia, kalau numerasinya sudah baik, itu anak-anak pada saat ujian asesmen kompetensi minimum Iya. itu mereka sudah memahami soal-soal hot itu Bu Iya. Novi, soal AKM itu Bu Iya. Novi. Kemudian di rapot pendidikan kita otomatis harusnya meningkat ya Bu Novi Iya ya. benar sekali. Iya, ini malah makin kesini ya masih seperti itu. Iya. Nah, jadi dalam kualitas pembelajaran kita kan berarti gurunya mungkin yang tidak memahami. Iya benar Nah, sekali. sementara teman-teman guru ini Bu Novi mengatakan bahwa tanggung jawab numerasi itu hanya guru matematika saja. Oh begitu. Begitu itu yang saya merasakan dan saya tidak sepaham dengan mereka Bu Novi. Oh iya. Jadi memang karena indikator kita itu menurun disebabkan soal itu belum hot ya Bu Iya, ya. itu, Jadi Ibu Novi. benar kata Ibu Silvi tadi, bukan hanya tanggung jawab guru matematika, Iya, Bu. tetapi di setiap mata pelajaran itu soalnya itu harus hot ya Iya, Bu ya. itu seperti itu Iya, harapan iya, saya iya, Bu Novi. iya. Artinya kan Bu Novi
walaupun saya guru matematika, memang numerasi itu kan kaitannya seperti matematika, hitung-hitungan Iya, ya Bu benar Novi. sekali. Padahal kan seperti yang kita pahami Bu Novi, bahwa kecerdasan numerasi itu tidak hanya di matematika saja. Anak mampu bernalar kritis di hal apapun ya Bu Novi. Iya, benar sekali. Kemudian juga hitung-hitungan kan tidak hanya ada di matematika. Iya, benar sekali. Pelajaran lain juga seperti kimia kan ada hitung-hitungannya juga. Iya, benar sekali. Kemudian kalau di pelajaran produktif pertanian otomatis juga menghitung ya Bu Novi. Iya, benar-benar. Nah, jadi teman-teman itu bilangnya, oh itu tanggung jawab guru matematika, bebannya di saya Bu Novi. Iya. Jadi saya itu ingin menyampaikan ke teman-teman Bu Novi bahwa tanggung jawab numerasi itu bukan hanya guru matematika saja, tapi mereka juga bertanggung jawab dalam mengasah numerasi siswa. Iya, benar sekali Bu ya. Jadi Ibu ingin menyampaikan Iya. juga kepada teman-teman yang lain, mata Iya. pelajaran lain begitu Iya, ya Bu Bu ya, Novi. bahwa bukan hanya tugas guru matematika Ya, begitu, Bu Novi. tetapi tugas kita bersama. Iya. Sebaiknya kita saling bahu membahu lah ya Bu Nah, ya. begitu, Bu Bagaimana Novi. meningkatkan raport pendidik ini Iya. dalam hal literasi numerasi. Nah, sejauh ini apa yang sudah Ibu Silvi lakukan untuk meningkatkan atau memberi pengertian kepada teman-temannya nih Bu? Ya, kalau secara global belum ya Bu Novi, tapi kalau secara individu saya sudah sering mengatakan ke teman-teman untuk membiasakan anak-anak itu menggunakan soal berbasis AKM Bu Novi dalam pembelajaran mereka di kelas. Kemudian saya juga sudah menyampaikan ke mereka bahwa mereka itu harus mencoba untuk menulis pada saat ujian tengah semester atau ulangan harian Bu Novi ya, untuk biasa membuat soal yang bernalar kritis, nggak langsung ke jawaban Bu Novi. Misalnya sebutkan, tentukan, nggak zamannya lagi ya Bu Novi, Iya, maksud benar saya sekali. seperti itu. Jadi kan kalau mereka sudah buat soal ulangan seperti itu, anak-anak kan sudah terbiasa membaca ya Bu Novi, jadi sudah terbiasa menghadapi soal-soal yang panjang, kemudian yang mereka harus berpikir bernalar kritis di soal-soal itu. Itu mungkin Bu Novi yang baru saya lakukan, itu baru mendekati secara personal. Oh iya, jadi Ibu mungkin baru mendekati Iya. secara yang Ibu kenal ya Bu ya, mungkin Iya. ya. Mungkin Ibu menyampaikan kepada teman. Iya. Jadi kita itu ya benar sekali kata Ibu Silvi tadi, kalau mau membuat soal tidak apa yang dimaksud itu tidak Iya. lagi. Jadi kita harus ada nilai hotsnya ya Bu Iya. ya. Jadi anak itu bisa bernalar kritis Iya, ya Bu begitu, ya. Bu Novi. Bukan hanya menjawab pertanyaan Iya, ya Bu seperti ya. itu. Nah, rencananya Bu bagaimana? Apa tindak lanjut Ibu ke depannya? Rencana Ibu bagaimana? Kalau menurut saya ya Bu Iya. Novi ya, karena mungkin teman-teman itu, kalau menurut saya mungkin ada beberapa yang mungkin tidak mau berubah, itu bukan karena mereka tidak mau berubah ya Iya, Bu Novi ya. Mungkin karena memang mungkin mereka tidak memahami bagaimana cara membuat soal hot ya Bu Iya, Novi benar ya. sekali. Kemudian juga mungkin memang harus difasilitasi oleh sekolah ya Bu Novi, mungkin seperti kurikulum ya Bu Novi ya. Pada saat membuat asesmen itu Bu Novi, dibuat kriteria bahwa soal-soal yang dibuat harus soal yang kompetensi minimum itu ya Bu Novi ya. Ya, jadi bernalar kritis itu. Kemudian juga mungkin saya mau menyampaikan ke mereka bagaimana cara membuat soal hot, mungkin harus disampaikan kepada kepala sekolah ya Bu Iya, Novi benar ya. sekali, Bu. Iya, kalau kita sampaikan ke kepala sekolah untuk membuat pelatihan mungkin Bu Iya, Novi iya, ya. benar. Pelatihan guru-guru itu bisa membuat soal-soal yang bernalar kritis, yang hot ya Bu Novi Iya, ya, benar seperti sekali. itu. Jadi mereka mungkin bukan karena mereka tidak mau membuat Bu Novi ya, mungkin mereka tidak paham juga ya Bu Novi Iya, ya. benar Mungkin kalau sudah dikasih IHT ya Bu Novi, bisa jadi ya mungkin mereka paham ya Bu Novi ya. Iya, benar sekali Bu. Saya sependapat dengan Ibu Silvi tadi. Jadi mungkin bisa dibicarakan Ya, kepada wakakurikulum dan juga kepala sekolah untuk bisa menjadwalkan, mungkin ya Bu ya, menjadwalkan kita bagaimana itu soal yang berbobot Iya, bernalar mungkin. kritis Iya, itu iya, ya Bu iya, ya. benar, Jadi benar. mungkin mereka itu bukan tidak mau, tetapi belum memahami Iya. apa itu
soal-soal yang bernilai kritis, benaran kritis ini ya Bu ya, bagaimana kriteria-kriterianya. Ya menurut pendapat saya pernyataan Ibu Silvi tadi sudah sangat bagus Bu, karena apa namanya itu memang mereka ini bukannya tidak mau berubah, mungkin belum mengetahui itu apa sih, bagaimana sih soal yang ini, mungkin begitu ya Bu ya. Nah jadi menurut pendapat saya sudah bagus itu Bu Silvi. Nah, nanti kira-kira siapa yang akan Ibu Silvi libatkan di dalam ini Bu? Ya kalau pertama kali untuk menyampaikan ini mungkin saya akan menyampaikan dengan Pak Sekolah ya Bu Novia, terkait ide saya ini untuk mengadakan IHT tentang penulisan soal berbasis hot ya Bu Novia. Kemudian juga mungkin saya juga akan mendekati secara personal teman-teman untuk mengubah pola pikir mereka bahwa tanggung jawab literasi numerasi itu bukan hanya tugas guru bahasa Indonesia atau matematika saja Bu Novia. Nah, saya juga mungkin akan bersedia kalau seandainya mereka ingin belajar bagaimana cara membuat soal hot Bu Novi. Jadi saya mungkin akan melakukan pendampingan secara individu lah bagi teman-teman yang membutuhkan Bu Novi. Sangat mulia sekali ya Bu Silvi. Jadi benar. Kalau dipikirkan mungkin mereka tidak mau berubah karena mereka tidak paham. Jadi tanggung jawab itu bukan hanya di saya saja guru matematika atau di teman guru bahasa Indonesia. Ya seperti itu Bu Novia. Iya mulia sekali itu Bu. Jadi Ibu bisa melakukan pendampingan secara individu. Mungkin teman-teman ini belum mengetahui apa itu literasi dan numerasi ini sesungguhnya itu ya Bu ya. Jadi mereka berpikir karena literasi itu tugas bahasa Indonesia dan numerasi itu tugas matematika. Padahal ya memang benar yang sudah Ibu Silvi sampaikan tadi, bukan begitu. Karena percuma saja kalau Ibu Silvi sudah menerapkan HOTS ini, tetapi mata pelajaran lain belum. Tetap nilai rapotnya tetap merah. Merah di bidang literasi dan numerasi ini. Tetapi kalau sudah semua guru mata pelajaran itu menggunakan soal ini berbasis HOTS ya Bu ya, jadi mungkin raport kita akan bagus kembali ya begitu ya Bu Silvia. Ya kalau menurut pendapat saya itu sangat bagus Bu. Ibu bisa melakukan pendampingan individu atau Ibu bisa melakukan pelatihan khusus gitu, minta waktunya tadi ya Bu ya sama wakil kurikulum dan kepala sekolah. Jadi yang Ibu libatkan tadi kepala sekolah dan wakil kurikulum tadi ya Bu ya. Jadi kapan Bu itu kira-kira tindak lanjut yang akan Ibu ini kan yang kita bicarakan tadi, kapan Ibu laksanakan Bu? Segera mungkin Bu Novia. Kemudian juga mungkin untuk melatih bernalar itu Bu Novia, kecerdasan literasi itu bisa mungkin kita masukkan ke metode pembelajaran yang lebih bervariasi mungkin ya Bu Novia. Iya benar sekali. Ya jadi anak pada saat kita menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, literasi anak mungkin juga akan terasa ya Bu Novia. Mungkin seperti itu ya Bu Novia. Nah kalau seperti itu mungkin segera mungkin lah Bu Novi, mungkin di pertemuan besok mungkin saya akan ketemu dengan kepala sekolah untuk menyampaikan unek-unek saya ini Bu Novia. Mungkin itu Bu Novi. Iya cepatnya ya Bu ya. Jadi masalah yang Ibu hadapi ini sudah sedikit berkurang ya Bu ya bebannya jadi ya Bu ya. Maksud saya Bu Novi, sekolah ini majunya sama-sama Bu Novi untuk mengubah pola pikir mereka bahwa tanggung jawab literasi numerasi itu bukan hanya tugas guru bahasa Indonesia atau matematika saja Bu Novi ya. Nah, saya juga mungkin akan bersedia kalau seandainya mereka ingin belajar bagaimana cara membuat soal hot Bu Novi. Jadi saya mungkin akan melakukan pendampingan secara individu lah bagi teman-teman yang membutuhkan Bu Novi. Sangat mulia sekali ya Bu Silvi. Jadi kalau dipikirkan mungkin mereka tidak mau berubah karena mereka tidak paham. Jadi tanggung jawab itu bukan hanya di saya saja guru matematika atau di teman guru bahasa Indonesia. Ya seperti itu Bu Novia. Iya mulia sekali itu Bu. Jadi Ibu bisa melakukan pendampingan secara individu. Mungkin teman-teman ini belum mengetahui apa itu literasi dan numerasi ini sesungguhnya itu ya Bu ya. Jadi mereka berpikir karena literasi itu tugas bahasa Indonesia dan numerasi itu
tugas matematika. Padahal ya memang benar yang sudah Ibu Silvi sampaikan tadi, bukan begitu. Karena percuma saja kalau Ibu Silvi sudah menerapkan HOTS ini, tetapi Iya. mata pelajaran lain belum. Benar, Tetap benar, nilai benar. rapotnya tetap merah. Iya. Merah di bidang literasi dan numerasi Numerasi. ini. Tetapi kalau sudah semua guru mata pelajaran itu menggunakan soal ini berbasis HOTS ya Bu ya, jadi mungkin raport kita akan bagus kembali ya, begitu ya Bu Silvi ya. Ya kalau menurut pendapat saya itu sangat bagus Bu. Ibu bisa melakukan pendampingan individu atau Ibu bisa melakukan pelatihan khusus gitu, minta waktunya tadi ya Bu ya, sama wakil kurikulum dan kepala sekolah. Jadi yang Ibu libatkan tadi kepala sekolah dan wakil kurikulum tadi ya Bu ya. Jadi kapan Bu itu kira-kira tindak lanjut yang akan Ibu ini kan yang kita bicarakan tadi, kapan Ibu laksanakan Bu? Sesegera mungkin Bu Novi ya. Kemudian juga mungkin untuk melatih bernalar itu Bu Novi ya, kecerdasan literasi itu bisa mungkin kita masukkan ke metode pembelajaran yang lebih bervariasi mungkin ya Bu Novi ya. Iya benar sekali. Ya, jadi anak pada saat kita menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, literasi anak mungkin juga akan terasa ya Bu Novi ya. Mungkin seperti itu ya Bu Novi ya. Iya. Nah kalau seperti itu mungkin segera mungkin lah Bu Novi, mungkin di pertemuan besok mungkin saya akan ketemu dengan kepala sekolah untuk menyampaikan unek-unek saya ini Bu Novi ya. Mungkin itu Bu Novi. Iya, cepatnya ya Bu ya. Jadi masalah yang Ibu hadapi ini sudah sedikit berkurang ya Bu ya, bebannya jadi ya Bu ya. maksud saya Bu Novi, sekolah ini majunya sama-sama Bu Iya, Novi. benar sekali. Tanggung jawab itu bukan hanya satu mapel ya Bu Novi, tapi tanggung jawabnya ke semua guru pendidik di sini ya Bu Novi ya. Benar Seperti sekali. itu. Jadi kalau selama ini kan dilempar-lempar, oh tanggung jawab numerasi, kenapa rapotnya rendah? Oh itu tugas guru matematika itu. Nah saya nggak, saya resah Bu Novi. Iya, Saya benar berpikir sekali. apa saya yang nggak berhasil mengajar, tapi padahal ya tadi seperti saya sampaikan dengan Bu Novi bahwa numerasi itu bukan tanggung jawab satu guru saja. Iya benar sekali itu Bu. Jadi merupakan tanggung jawab bersama Iya, ya Bu ya. iya. Jadi Ibu Silvi itu sedikit resah ya Bu Iya. ya. Karena perkataan tadi, ini numerasi ini salah matematika nih. Iya, jadi beban saya Iya Bu benar Novi. sekali. Mungkin juga jadi beban guru bahasa Indonesia Iya, juga ya Bu ya. benar. Karena merasa numerasi dan literasi ini masih merah rapotnya ya Bu ya. Iya benar sekali itu Bu. Jadi secepatnya Ibu akan melakukan pendekatan ini ya Bu ya. Iya benar sekali. Bagaimana Bu Silvi perasaannya setelah menceritakan ini Bu Silvi? Ya, alhamdulillah Bu Novi, setelah saya berdiskusi Iya. dengan Bu Novi, Iya. paling tidak beban saya sudah berkurang Bu Novi. Saya sudah nggak resah lagi bahwa kemarin saya berpikir apa benar tanggung jawab itu hanya guru matematika saja. Tapi setelah diskusi hari ini, saya merasa beban saya sudah berkurang dan saya makin pede untuk menyampaikan dengan kepala sekolah bahwa tanggung jawab numerasi literasi itu bukan tanggung jawab saya saja, tapi tanggung jawab bersama Bu Novi. Iya benar sekali ya Bu ya. Kapan Bu kira-kira kita akan melakukan sesi coaching yang kedua ini Bu? Saya tidak sabar lagi nih. Bagaimana perkembangan setelah Ibu Bu melakukan Novi, pendapat ini Bu? Ya, saya juga jadi semangat Bu Novi setelah Iya. diskusi dengan Bu Novi. Semoga habis aksi ini Bu Novi ya, kita bisa melakukan review dalam proses Iya, coaching benar, berikutnya benar. ya Bu Novi. Apakah yang kita bahas tadi, solusi-solusi yang sudah kita bahas tadi itu bisa kita lakukan sehingga apa yang menjadi keresahan saya ini sudah terjawab Bu Novi ya. Oke Bu. Saya tidak sabar lagi nih Bu, nunggu setelah Ibu melaksanakan aksi nyata ini, saya tidak sabar lagi bagaimana hasilnya begitu Iya, ya Bu Bu ya. Novi, ya. Semoga literasi dan numerasi ini dapat ini ya Bu ya, tidak rapot merah lagi Iya, ya Bu Bu ya. Novi, iya, Bu Novi. Iya, karena merasa kita terbebani sebagai lingkungan sekolah ini Iya, tanggung Bu jawab Novi. bersama Benar, gitu Bu ya Bu Novi. ya. Iya, Bu Novi. Iya benar sekali Bu. Gimana Bu? Masih ada yang mau ditanyakan atau disampaikan Bu Silvi? Nggak ada Bu Novi, cukup Bu Novi. Oh, Terima iya, kasih iya, Bu Novi, iya. sudah lega saya Bu Novi. Iya, alhamdulillah Bu ya. Ya. Ya Bu sudah cukup ya Bu Iya, ya. Bu Novi. Oke Bu. Kalau begitu kita akhiri ya Bu ya. Ya Bu Novi, terima kasih Bu Novi. Iya, sama-sama, Assalamualaikum Bu Silvi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Silvi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nopi. Selamat siang. Ya Pak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Arifin. Gimana Bu Nopi? Keadaannya sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah Pak. Oh, ya. Bu, ini kemarin kita sudah menjadi supervisor untuk Ibu melakukan coach ya, Iya Pak. coaching. Nah, kemarin yang Ibu sudah lakukan ini ketika coaching apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan ketika melakukan wawancara kemarin Bu? Oh, iya. Yang saya lakukan ketika menjadi coach itu ya Pak ya, saya sudah sesuai dengan alur kita Oh, Pak. iya, Iya, ada tujuannya, ada identifikasi masalah, rencana aksi dan Iya. tanggung jawab gitu Pak. Ya, jadi sudah sesuai dengan alur tirta. Iya, sudah sesuai dengan alur ceritanya gitu. Sesuai dengan alur tirta Iya. sehingga prosesnya itu berjalan dengan baik. Jalan ya. dengan baik, benar Nah, sekali. tapi ini Bu, kemarin saya sebagai supervisor itu ada menjadi catatan saya. Iya. Catatan saya ini di dalam memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Iya, iya. Memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci, ini mungkin perlu diberi pendalaman lagi Bu ya, sehingga kedepannya itu kita bisa menggali potensi yang ada pada Koci tadi. Nah, dengan demikian tadi saya lihat sebenarnya sudah bagus, Iya, sudah sesuai dengan alur ceritanya. Mulai tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah sesuai. Namun untuk lebih baiknya lagi tadi kita menggali dari potensi ya, Iya, Pak. potensi dari coach tadi sehingga kedepannya akan lebih baik lagi. Nah selanjutnya Bu, Iya, Pak. ke potensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini kepada coach itu, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi Bu? Iya, Pak. Apa yang ingin saya kembangkan potensi coach ini Pak ya, saya lebih menggali potensi coach ini nanti Pak. Jadi kan bukan hanya satu masalah tadi, Iya, betul, namun nanti ada masalah-masalah yang lain. Jadi saya akan lebih menggali potensi diri coach ini Pak. Jadi dari permasalahan itu kita bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi coach ini Pak. Gitu ya Bu? Iya. Oke, terima kasih. Berarti dengan demikian, nah, kalau kita menggali kepada kompetensi kemampuan dalam memberikan solusi ya Iya. kepada coach ini, maka kedepannya mungkin akan lebih baik lagi. Iya, Ide-idenya coaching lebih baik lagi. dan juga pelayanan kepada yang berpihak pada murid ya Bu, Iya, ya, tentunya benar karena sekali. saya yakin dengan seperti ini kan kita tujuannya adalah kepada murid. Iya, benar Terima sekali. kasih Bu. Mungkin itu ya yang Iya. perlu saya sampaikan dari akhir dari pasca observasi pada Iya. siang hari ini. Iya. Terima kasih waktunya. Iya, Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih waktunya Pak Arifin. Oke Bu. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Selvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Novi sehat-sehat. Bu Novi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu sehat. Jadi sebelum kita melakukan coach, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu ya. Yang pertama, saya akan menilai tentang rubrik penilaian Bu. Jadi coach dan coach ini akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang ada. Apakah coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dan bagaimana kunci tersebut merespon dari pertanyaan coach. Kemudian saya juga akan menilai tentang prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, saya langsung ke pertanyaannya Ibu ya. Nah yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Dalam proses coaching ini saya berharap saya bisa mengembangkan potensi saya dalam proses coaching ini sesuai dengan alur tirta Bu. Kemudian saya juga bisa menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya bisa juga memaksimalkan potensi coaching saya. Kemudian juga saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot.
Yang selanjutnya Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Bu saat Ibu ini melakukan observasi ini? Saya ingin di kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Selanjutnya indikator ketercapaian yang bagaimana dalam proses coaching ini yang ingin Ibu dapatkan Bu? Ya, dalam proses coaching ini indikator ketercapaiannya adalah saya melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur kita Bu, sehingga coach saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik ya Bu ya. Saya rasa cukup pertanyaan saya ya Bu ya. Kita akan melakukan proses coaching ini ya Bu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi. Sama Bu Sinti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Arifin? Alhamdulillah sehat Bu, tetap semangat untuk memberikan pembelajaran di kelas. Iya, sekolah. alhamdulillah Pak Arifin ya. Gimana Pak Arifin? Sepertinya Pak Arifin ini ada yang mau didiskusikan dengan saya. Oh iya Bu, seperti ini Bu. Saya itu punya gagasan ya. Iya. Gagasan ini bagaimana nanti bisa saya sampaikan di rapat. Tetapi sebelumnya tuh saya tuh ingin menyampaikan dengan Ibu dulu. Bagaimana pendapat Ibu nanti apakah pendapat saya itu bisa diterima oleh rekan-rekan filsafat ataukah yang lain. Ini Bu. Saya itu ingin mengusulkan nanti di rapat itu di ajaran baru ya di pembagian tugas itu gini, kita membuat jadwal guru piket. Nah, guru piket itu menyambut anak di depan gerbang sekolah Bu. Sehingga nanti anak ketika masuk itu ada guru piket yang memberi salam di situ, sapa salam ya. Sehingga anak-anak itu bisa memberikan, oh gurunya alhamdulillah ada contoh anak-anak belum masuk ada guru yang sudah menyambut di gerbang. Nah, coba permasalahannya gini Bu. Permasalahan yang saya rasakan itu untuk guru yang lain ini apakah mau gitu ya? Ya gitu ya, Pak. Iya, permasalahannya itu apakah mau nanti saya juga mungkin dikatakan sok ini yang Pak Arifin. Nah, mungkin seperti itu. Itu kalimat-kalimat yang saya antisipasi. Jadi permasalahannya ini apakah si guru-guru yang lain juga mau mengikuti ide saya ini? Seperti Kira-kira dalam proses ini diskusi kita kali ini, kira-kira apa sih yang ingin Pak Arifin harapkan dari proses diskusi kita ini? Oh gitu Bu ya. Iya. Ya yang saya harapkan Bu ada semacam masukan dan solusi. Ya, ada masukan dan solusi sehingga diskusi kita ini dengan saya memiliki ide tadi ya, ide tadi untuk guru PKK itu sebelum menyalami di depan gerbang itu ada solusinya. Oh gitu Gitu, ya Bu. Pak Arifin. Jadi Pak Arifin itu dari diskusi kita kali ini ingin mendapatkan solusi Pak Arifin ya? Ya, permasalahan saya tadi Bu. Iya, jadi Pak Arifin pengennya bahwa tiket itu di gerbang itu bukan hanya satu orang yang menyambut siswa saja ya. Cuman memang mungkin takut seperti apa ya dibilangin teman-teman ya Pak Arifin ya, kalau ide terus itu ya takut Pak Arifin takut jadi. juga terus apa guru itu mau apa tidak? Iya, gitu. mau atau tidak. Kira-kira selain itu permasalahan tadi, ada permasalahan lain lagi nggak yang kira-kira ingin Bapak sampaikan tentang guru piket tadi? Kalau permasalahan lain belum terdeteksi Bu ya, maksud saya itu permasalahannya hanya itu tadi. Apakah Mereka mau atau tidak mau ya? apa tidak dengan ide saya tadi. Iya. Padahal Bu, kalau kita identifikasi dari kegiatan tadi itu banyak sekali positifnya. Iya. Positifnya ketika kita sebenarnya juga ya kepada guru-guru juga kan tidak harus setiap hari Bu. Iya, benar. Guru piket itu kan paling seminggu jadwal sekali Iya. saja. Nah, tapi di situ ada 5 atau 3 orang gitu kan. Piket berapa orang Pak Arifin? Kan yang piket cuma 2 ya, 1 Ya. ke 2 orang ya. Atau 2 orang cuma dijadwalkan di guru kami kan banyak. Jadi maksud Pak Arifin itu Pak Arifin walaupun ada guru piket menyambut siswa, tapi Pak Arifin pengennya guru-guru yang lain ya Pak Arifin Juga ya ngikutin. juga ngikut menyambut. Iya. Tapi bukan berarti semuanya harus ikut ya Pak Arifin ya. Iya. Dijadwalkan ya Pak Iya, Arifin dijadwalkan. untuk mendampingi guru-guru piket Piket, ya. iya. Cuman permasalahannya apakah mereka mau atau tidak ya Pak Iya. Arifin ya. Kira-kira Pak Arifin sudah pernah mendiskusikan ini belum dengan Nah, mereka? ini, Bu, kalau secara personal ya, Iya.
itu dari 1-2 guru sudah. Ya. Nah, cuma kita ya saya mendukung Pak dengan ide bagus Bapak ini. Yang lain juga seperti itu. Masukannya juga bagus Bu. Masukannya seperti ini Bu. Dari kita di depan gerbang itu bisa mengidentifikasi anak. Iya. Contohnya gini, pakaiannya belum rapi. Ya, benar, masuk benar, apa benar, pakaiannya. benar. Terus di sekolah kami juga kan nggak boleh rambutnya Panjang. nggak boleh kukunya panjang. Iya. Kita bisa lihat di situ. Iya. Ini dari segi positifnya ya dari ide yang saya sampaikan tadi. Sehingga ketika mau masuk ke kelas itu sepatunya sudah rapi atau belum, kukunya. Nah, itu tahap awal Iya. otomatis yang rambut, yang kuku kita ingatkan. Iya. Nah, anak-anak itu diingatkan, tapi ketika sudah berjalan 3-4 kali kok masih ada, itu kita ambil tindakan di situ lah. Iya. Potong rambutnya, tapi nggak dibotak ya. Iya. Potongnya yang rapi. Benar, Gitu. benar, benar. Kukunya kita bawa ke penjepit kuku, kita Iya. potong di situ. Nah ini sebagai bentuk juga pendisiplinan. Iya, pendisiplinan, kemudian kepedulian dengan anak-anak ya Pak Iya, Arifin ya. betul. Kemudian juga kita bisa lihat bahwa itu kita lebih mengenal mereka pagi-pagi kan? Iya. Nah, Jadi dari hal yang positifnya itu iya. lebih Pak. Terus yang kedua juga gini Bu. Kita itu sebagai guru tentunya kan harus memberi Oh, teladan. iya, iya, benar, sepakat saya ya. Jangan sampai kita masuk mungkin kalau jam 7.30 masuk masih di dalam kantor. Iya. Iya kan? Benar. Nah, kalau ketika gurunya sudah semangat, saya yakin anaknya juga Iya, akan mengikuti. benar. Kita nyuruh anak masuk sepakat waktu. Nah, sementara gurunya diajak disiplin masuk kepada Iya benar. Alangkah baiknya kalau gurunya daripada di kantor ya Pak Arifin ya. Iya. Mending untuk menyambut siswa ya Pak Arifin ya. Seperti itu. Jadi, Tapi kalau saya tangkap tadi hanya baru beberapa guru ya Pak Iya, Arifin iya. sampaikan ide Iya, itu. betul. Dan mereka menyambut baik ya Pak Arifin ya ya. kalau yang 1-2 orang ini, tapi itu juga seangkatan masih muda ya. Ya masih. Nah, cuma dengan yang guru-guru senior ini kami belum komunikasi. Iya. Nah, jadi, Kenapa kira-kira kenapa belum disampaikan dengan guru senior? ya kalau senior itu kan tahu sendiri Bu ya, Iya. namanya kita itu dianggap nanti menggurui, sementara mereka kan sudah harus sebenarnya harus memberi apa ya toladannya lebih tinggi ya daripada kita yang masih baru ataupun yang masih muda. Nah sehingga faktor itulah Bu yang membuat saya itu Takut ya Pak Arifin ya, takut. Ya takutnya nanti yang tua diajak Iya, dan benar, juga benar. seperti itu ya, itu mungkin ya itu Bu yang menyebabkan. Tapi kalau menurut Pak Arifin untuk mengajak yang guru-guru senior itu kira-kira Pak Arifin perlu bantuan tidak? Bantuan siapa? Karena mungkin kalau disampaikan langsung oleh Pak Arifin mungkin mereka menolak ya Pak Arifin ya. Ya. Tapi kalau mungkin disampaikan dengan yang lain mungkin bisa. Ya untuk yang itu Bu ya, Iya. dengan orang tua itu mungkin bisa saja saya sampaikan dengan kepala sekolah. Jadi nanti kepala sekolah itu bisa menyampaikan di rapat. Dirapatkan bersama sehingga nanti kepada guru-guru sekolah itu diberikan waktu untuk memberikan pandangan. Bagaimana Bapak Ibu ada ide seperti ini? Iya. Jadi yang guru sekolah itu merasa diorangkan ya, merasa dituakan, Iya. diminta pendapatnya dulu. Nah, berarti Bagaimana Bapak Ibu Iya. dengan sudah senior ini dengan pendapat yang seperti ini? Nah, saya kira dia kan akan memberikan masukan. iya benar. Kalau sudah memberi masukan, nggak mungkin dia mau ikut gitu loh. Iya benar. Berarti menurut Pak Arifin dengan mengajak kepala sekolah untuk langsung ke mereka ya. Jadi bukan Pak Arifin ya? Iya nggak? Iya. Jadi jangan bukan Pak Arifin yang menyampaikan Iya, ke mereka, bukan tapi kami. ke Pak sekolah Iya, ya. saya melalui kepala sekolah. Iya. menyampaikan, Pak, tolong nanti Iya. disampaikan, tapi minta tolong kepada guru-guru sekolah yang ada di sekolah kita, Pak, minta pendapatnya dulu Pak. Iya benar-benar. Nah, kalau saya ngomong, saya yakin Benar, iya. Pak Arifin baru berapa hari di sini. Benar-benar bisa jadi mungkin ada yang tidak suka ya Pak Iya, Arifin ya, itu tapi sudah. kalau dengan mengajak atasan Pak Arifin ya, Iya. mereka mungkin lebih akan mematuhi ya Pak Iya, Arifin ya, lebih nerima dan lebih mungkin merasa tidak digurui ya Pak Arifin Iya. ya. Oke. Yang menyampaikan atasan langsung. Ya bagus ide Pak Arifin itu kalau menurut saya ya, kalau kita mengajak orang yang lebih senior mungkin kalau kita secara pribadi mungkin agak sungkan ya Pak Iya, Arifin betul. ya, apalagi kita ini kan masih muda, takutnya nanti salah bicara, apalagi mereka kan pandangannya beda loh. Iya. Mentang-mentang muda sok-sok bagus kayak Ya. itu Pak Arifin ya. Nah, itu. Tapi saya setuju dengan Pak Arifin tadi bahwa kalau untuk menyampaikan suatu ide untuk guru senior itu
kita mungkin tidak langsung terlibat, Ya. tapi kita sampaikan dengan kepala sekolah ya Pak Arifin. Jadi melalui kepala sekolah, guru-guru senior itu akan dijelaskan ide Pak Arifin tadi. Setuju saya Pak Arifin? Itu Bu ya. Iya, ide Pak Arifin tadi udah bagus berarti dalam permasalahan menyambut siswa tadi bisa disampaikan dengan kepala sekolah untuk membuat tiket bergantian ya Pak Ya, Arifin betul. ya. Jadi sebagai teladan ya Pak Arifin ya. Kira-kira kapan Pak Arifin mau melakukan itu? Rencana tadi menghadap kepala sekolah biar Iya. sesegera mungkin ya Oke, Pak Arifin ya. Jadi kan ini mulai ajaran baru Bu ya, Iya. di bulan Juli ini. Jadi kami akan secepatnya itu ya, terutama dengan tekan kawan dulu, nah, nanti konsultasi dengan kepala sekolah. Wah, Nah tentunya saya juga akan memberikan masukan dari positifnya. Iya. Saya mulai dari positifnya tadi kita bisa memperhatikan bahwa anak itu ketika sudah di kelas posisi baju sudah rapi sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah. Benar-benar. Terus kedua juga Bu, ketika kita melihat anak seperti sepatunya koyak Ya. kok pakai ini sepatu ini terus, nah, mungkin kita bisa kasih tanya, Iya. apa sepatu kamu? Iya. Mungkin bisa juga faktor ekonomi. Benar-benar. Sehingga Lebih kelihatan ya Pak ya. Iya, lebih kelihatan karena ada juga loh yang seperti itu. Terus seragam sudah ini naik kelas dari kelas 7 sudah setahun di kelas 8 ya, naik ke kelas 8. Bajunya kok lusuhnian. Ternyata baju yang kemarin itu juga minta Dari orang kakak lain. kelasnya. Iya, baju Nggak bekas beli, ya Pak bukan baru. Arifin. Iya. Benar-benar. Jadi kita bisa lihat. Nah tentunya ke depannya juga bisa kita membuat seperti menggali dana sosial dari guru-guru. Nah, Dari guru-guru. Untuk apa? Untuk anak-anak yang seperti ini. Iya, betul. Kalau kita nggak lihat di depan, iya. kalau hanya kita lihat di sekolah, di kelas, Nggak kelihatan ya. nggak kelihatan. Karena kadang juga masuk kelas juga kan nggak pakai sepatu. Benar, Untuk lepas menjaga di depan kebersihan. ya. Ya. Benar. Tapi kalau di depan, ya toh, kita tahu kok sepatunya ini, tapi Iya. kan bolong, nggak bisa beli. Nah itu sangat Bu ya, mengena kepada anak itu memberikan perhatian Iya, benar-benar. dengan kita di depan. Nah, ini Kelihatan sebagai nampak langsung, iya, Pak, ya. Benar. sebagai masukan kepada kepala sekolah Bu, ketika nanti saya akan melakukan aksi nyatanya ini ya, kepala sekolah. Nah baru nanti ketika rapat kita bisa keluarkan di dalam rapat. Iya. Nah, ini mungkin secepatnya karena ini masih di awal-awal pembelajaran di Iya, benar. semester dasar ini. Itu Bu. Ya, bagus sekali itu idenya Pak Arifin. Semoga ide tadi mungkin berdampak ya Pak Arifin ya. Saya nggak sabar lagi lihatnya nanti gimana ide Pak Arifin ini bisa disampaikan dengan Pak Sekolah, gimana respon Pak Sekolah, kemudian bagaimana di sekolah bisa dilakukan Pak Arifin ide tadi ya. Nanti kalau bisa nanti kita bisa diskusi lagi lain waktu Pak Arifin. Iya. Saya mau lihat gimana sih hasil dari diskusi kita pada hari ini Pak Arifin ya. Ya nanti saya kira juga akan saya diskusikan lagi Bu ya. Ya. Sudah terlaksana atau belum, pelaksanaannya seperti apa, nanti mungkin ya menunggu rapatnya tadi. Ya. Kalau sudah rapat memang disetujui, berarti apa yang jadi bisa itu terwujud. Iya benar-benar. Tapi ketika dari rapat itu, karena kita tidak mungkin memaksakan kehendak, sebaik apapun kan nggak bisa, Benar-benar. karena kita ya harus berdemokrasi. Terus kedua juga Bu, ketika kita melihat anak seperti sepatunya koyak Ya. kok pakai ini sepatu ini terus, nah, mungkin kita bisa kasih tanya, Iya. apa sepatu kamu? Iya. Mungkin bisa juga faktor ekonomi. Benar-benar. Sehingga Lebih kelihatan ya Pak ya. Iya, lebih kelihatan karena ada juga loh yang seperti itu. Terus seragam sudah ini naik kelas dari kelas 7 sudah setahun di kelas 8 ya, naik ke kelas 8. Bajunya kok lusuhnian. Ternyata baju yang kemarin itu juga minta Dari orang kakak lain. kelasnya. Iya, baju Nggak bekas beli, ya Pak bukan baru. Arifin. Iya. Benar-benar. Jadi kita bisa lihat. Nah tentunya ke depannya juga bisa kita membuat seperti menggali dana sosial dari guru-guru. Nah, Dari guru-guru. Untuk apa? Untuk anak-anak yang seperti ini. Iya, betul. Kalau kita nggak lihat di depan, iya. kalau hanya kita lihat di sekolah, di kelas, Nggak kelihatan ya. nggak kelihatan karena kadang juga masuk kelas juga kan nggak pakai sepatu. Benar, Untuk menjaga lepas di kebersihan. depan ya. Ya. Benar. Tapi kalau di depan, ya toh, kita tahu kok sepatunya ini, tapi kan bolong, nggak bisa beli. Nah itu sangat Bu ya, mengena kepada anak itu memberikan perhatian. Iya, benar-benar. Dengan kita di depan itu. Nah, ini sebagai Kelihatan solusi. nampak langsung, Iya, Pak, ya. sebagai masukan kepada kepala sekolah Bu,
ketika nanti saya akan melakukan aksi nyatanya ini ya, kepala sekolah. Nah, baru nanti ketika rapat kita bisa keluarkan di dalam rapat. Iya. Nah, ini mungkin secepatnya karena ini masih di awal-awal pembelajaran di Iya, benar. semester dasar ini. Itu Bu. Ya, bagus sekali itu idenya Pak Arifin. Semoga ide tadi mungkin berdampak ya Pak Arifin ya. Saya nggak sabar lagi lihatnya nanti gimana ide Pak Arifin ini bisa disampaikan dengan Pak Sekolah, gimana respon Pak Sekolah, kemudian bagaimana di sekolah bisa dilakukan Pak Arifin ide tadi ya. Nanti kalau bisa nanti kita bisa diskusi lagi lain waktu Pak Arifin. Ya. Saya mau lihat gimana sih hasil dari diskusi kita pada hari ini Pak Arifin ya. Ya nanti saya kira juga akan saya diskusikan lagi ya. Ya. Sudah terlaksana apa belum, pelaksanaannya seperti apa. Nanti mungkin ya menunggu rapatnya tadi. Ya. Kalau sudah rapat memang disetujui berarti apa yang bisa itu terwujud. Iya benar-benar. Tapi ketika dari rapat itu, karena kita tidak mungkin memaksakan kehendak sebaik apapun kan nggak bisa. Benar-benar. Karena kita ya harus berdemokrasi. Yang melakukan juga bukan kita sendiri. Iya. Karena sekolah itu mulai stakeholder yang mulai dari tukang kebun, dari tenaga TU, Iya. tenaga pengajar, kepala sekolah itu berkaitan semua. Iya benar, tanggung jawab semua ya Pak Tanggung Arifin jawab ya, bukan semua. hanya satu pihak. Iya. Sepakat saya. Nah, nanti kalau saya memaksakan sementara belum disetujui, saya kira juga tidak akan berjalan dengan baik. Iya, Tapi benar. ketika sudah dirapatkan Iya. menjadi suara terbanyak dan didukung, nah nanti baru kelihatan di Iya, hasilnya. oke Pak Nah, kalau Arifin. setelah hasilnya ada, baru kita akan observasi lagi. Iya, ya oke Pak Arifin. Jadi saya akan tunggu rencana Pak Arifin ini dilaksanakan pada diskusi kita berikutnya mungkin ya. Iya, Bu. Iya Pak Arifin. Kira-kira ada lagi Pak Arifin yang ingin disampaikan Pak Arifin? Saya kira tidak Bu, Ya. itu sebagai ide saya ya, Iya. karena ide tadi saya berpikiran tadi Bu, kita bisa memberikan perhatian kepada anak-anak yang datang, juga memberikan keteladanan, bisa hadir lebih Iya, benar, pagi, benar. lebih Iya. awal. Benar. Cuma hanya satu mungkin Bu ya, Iya. konsekuensinya ya kalau itu ritme masuk sekolahnya, guru-guru ini bangunnya kan lebih pagi. Awal, iya. Ya, tadinya mungkin jam 7 baru berangkat. Iya benar. Itu dia yang saya berpikiran gini, nanti yang jauh dari sekolah. Iya, Karena di makanya tempat ada saya kan di pelosok, ada Bu. tadi piket tadi ya Iya, Pak Arifin ya. di pelosok tadi. Nah, mungkin karena guru juga tempat kami juga ada yang dari kota, Iya. jadi perjalanan 1,5 jam. Nah itu ritme dia berbangun itu akan lebih Iya, pagi, pasti. Iya, lebih iya. awal gitu. Benar, juga. benar. Tapi ya, nah, saya yakin kalau nanti sudah menjadi kesepakatan tetap bisa dilakukan. Benar itu bakal jadi tanggung jawab bersama ya Iya, Pak Arifin ya. bersama. Idenya bagus, semoga bisa dilaksanakan lah Pak Arifin. Oke, iya, Bu. Gimana Pak Arifin? Diskusi kita hari ini udah selesai tadi? Sudah Bu. Dan Udah alhamdulillah. unek-uneknya udah Nah, keluar iya, ya Pak iya, Arifin ya. iya. Jadi tetap semangat Pak Arifin ya untuk melakukan perbaikan ya Pak Arifin ya. Ada lagi nggak? Ada lagi Pak Arifin? Cukup Bu, jangan Iya. alhamdulillah saya sudah lega. Iya. Sudah menyampaikan apa unek-unek saya kepada Ibu sebelum saya sampaikan di rapat. Iya benar. Jadi dengan demikian itu Bu gini, sepertinya dengan pembicaraan seperti ini tuh beban itu tidak bisa. Iya, udah dibagi ya Pak. Iya, Ya betul. alhamdulillah kalau gitu Pak Ya, Arifin. dengan masukan Ibu tadi, Iya. jadi nanti tinggal pelaksanaan dan saya juga ucapkan terima kasih Iya. atas waktu Ibu Iya, yang telah sama-sama. memberikan waktu dan bisa ngobrol seperti Iya. ini dan mudah-mudahan nanti ke depannya bisa salah. Ya, semoga Pak Arifin ya. Saya juga terima kasih Pak Arifin sudah melakukan proses diskusi ini. Otomatis saya juga belajar Pak Arifin. Walaupun Pak Arifin yang punya masalah, tapi saya juga merasa ikut mendapatkan solusi juga betul. Pak Arifin ya. Jadi diskusi kita ini ya insya Allah bermanfaat ya Pak Arifin ya. Terima kasih Pak Arifin. Ya Bu, terima kasih. Mungkin itu dulu Bu Iya. ya. Saya sampaikan terima kasih. Saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Selvi. Waalaikumsalam Bu Novi. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Novi. Oke Bu. Bu Novi juga apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Selvi. Jadi kita akan melakukan penilaian praobservasi ya Bu Selvi yang sudah Ibu lakukan kemarin ya Bu Selvi ya. Nah di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan kepada Ibu Selvi ya Bu ya.
apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching kemarin, Bu? Ya, pada saat coaching kemarin Bu Novi, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta ya Bu Novi ya. Saya sudah melakukan identifikasi pertama kali itu tujuan Bu Novi ya, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Bu Novi. Kemudian saya juga sudah berusaha mendengarkan aktif, menjadi pendengar yang aktif, kemudian juga kehadiran penuh dan menggali potensi coaching. Iya. Saya lihat juga kemarin Ibu sudah memenuhi alur Tirta ya Bu ya, sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Namun di sini saya memberi sedikit masukan ya Bu ya, yang Ibu lakukan kemarin mungkin akan ditingkatkan lagi ke pertanyaan yang berbobotnya ya Bu ya. Ya, tetapi alur Tirtanya sudah nampak ya Bu ya, Ibu kemarin setelah melakukan observasi itu ya Bu ya. Selanjutnya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini Bu, kira-kira Bu? Kompetensi dalam hal menggali potensi coaching mungkin ya Bu Novi ya. Saya akan mungkin lebih lagi ke depannya Bu Novi ya. Kemudian saya mungkin akan berusaha untuk memperbanyak kosakata saya dalam melakukan pertanyaan berbobot Bu Novi. Iya benar sekali Bu ya. Jadi kita lebih menggali potensi ya Bu ya. Dan kita akan bagaimana apa itu pertanyaan berbobot ya Bu ya. Jadi sehingga dengan pertanyaan kita ini kita lebih menggali potensi coach ini ya Bu ya. Oke Bu, saya rasa cukup Bu, Ibu yang Ibu lakukan kemarin sudah sangat bagus itu Bu ya. Semoga kita nanti kedepannya dapat meningkatkan ya Bu ya, bersama-sama ya Bu ya. Oke Bu Selvi, saya rasa udah cukup Bu Selvi ya. Oke, saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama Bu.